Baginda Rasulullah sabda, siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Iqtarul sektor 9 Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita masuki hadis ke-23 an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ada 4 Abdullah yang lahir di Madinah. 4-4-nya hebat. Ketika Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, orang-orang Yahudi menyebarkan sihir supaya orang Islam nggak beranak lagi. Memang orang Yahudi itu main sihir-sihir juga. Jadi kalau kita lihat David Copperfield bisa terbang, orang itu main jin-jin itu biasa dari zaman dulu. Rasulullah itu beberapa kali dikirimin sihir. Satu kali rambut Nabi diambil, bikin pocong gitu, ketika rambut dibuang sunnah. Jadi Rasulullah sempat kena sihir, hadis Bukhari Muslim ya. Kemudian datang malaikat dalam mimpi Rasul memberitahu bahwa Rasul kena sihir dan disuruh ambil benda itu di sumur Sayyidina Ali yang ambil. Jadi ada hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Jadi sampai 2 tahun tidak ada orang perempuan Islam yang hamil di Madinah. Kemudian Rasulullah berdoa, putuslah sihir Yahudi. Hamillah pertama kali wanita Islam di Madinah itu bibi Rasulullah SAW, Sofia binti Abdul Muttalib. Suaminya Zubair Al-Awwam radhiyallahu anhu. Lahirlah anak pertama orang Islam di Madinah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, ini pendekar jagoan pedang. Beliau ini yang memancung kepada Jarjis, bahasa Arabnya Jarjis, bahasa Inggrisnya Sirsis. Kalau kita nonton film 300, perjuangan Sparta lawan Persia, itu rajanya itu yang berbaju emas-emas, itu namanya Sirsis. Itu bahasa Arabnya Jarjis, dipancung kepalanya oleh Abdullah bin Zubair di tempat pasukan itu, dinaiki apa itu, sehingga sananya itu dipikul kemana-mana. Dan oleh Abdullah bin Zubair dinaiki, cabak rambutnya, tebas kepalanya, ditenteng kepalanya. Tidak ada satupun pasukan Persia yang berani bergerak untuk membunuh Abdullah bin Zubair dan memang wibawa ya. Ini Abdullah yang pertama lahir di kota Madinah. Sepupu Rasulullah SAW, anak bibi kandung Rasulullah, Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini anak paman Nabi. Abbas radhiyallahu anhu itu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jadi paman Nabi. Anaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sebab bapak beliau sahabat Nabi, paman Nabi, Abbas. Abdullah bin Abbas ini ahli Quran dan tafsir. Beliau mengarang tafsir sahabat, dari sahabat Nabi yang sempat mengarang tafsir itu. Tafsirul Miqbas, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikumpulin oleh tabi'in di bawahnya. Sabda-sabda beliau mengajar di Taif, beliau mengajar di Taif. Saya sudah sampai ke masjid beliau, kuburan beliau di Taif.
170 km dari kota Makkah mengarah ke Riyadh. Nah, beliau itu pernah dipegang Nabi kepalanya, didoakan Nabi, Allahumma alimhu ta'wil wa tafsir. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil dan ilmu tafsir. Ta'wil itu menukar makna ayat Quran atau hadis agar kita tidak terjebak ke dalam faham mujassimah bahwa Allah itu berjasad atau Allah itu mirip dengan makhluk. Harus ditekan takwil. Misalnya begini, masjid ini rumah Allah, betul? Min buyutillah, salah satu dari rumah Allah, atau Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti Allah ada di situ. Rumah Allah bukan berarti Allah bertempat tinggal di situ. Bukan. Itu harus ditakwil. Jadi rumah apa itu? Rumah Allah maksudnya rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Itu takwil. Dari mana diambil? Dari hadis Muslim sahih. Kalau kita masuk masjid, kita disuruh baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu ya Allah untukku pintu rahmatmu yang banyak. Nanti pintunya aja banyak, rahmatnya pasti lebih banyak. Berarti masjid itu rumah Allah, maksudnya masjid rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Siapa ahlinya itu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, mungkin gak ditakwil kan? Jari-jari tangan Allah berada di antara hati anak-anak Adam. Coba, 2 jari tangan Allah berada di antara hati anak-anak manusia. 2 jari tangan Allah. Berarti 7,4 miliar manusia itu jari tangan Allah, satu orang 2. Wah, udah 14 miliar, 8. Oh, bukan gitu maksudnya. Imam Hambali rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mentakwilkan juga itu. Hati anak Adam di antara 2 jari-jari tangan Allah, maksudnya Allah maha memutar balikkan hati. Allah maha memutar balikkan hati, menukar hati dari kafir kayak Umar bin Khattab tiba-tiba jadi pahlawan Islam yang luar biasa, sampai setan pun gak berani papasan. Tidaklah Sayyidina Umar berjalan di satu jalan, setan akan cari jalan lain. Papasan aja gak berani setan dengan Sayyidina Umar. Hadis Bukhari. Maksudnya itu balik-baliknya. Makanya dari mana ditakwil itu? Dari hadis Nabi. Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang memutar balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini dalam agamamu. Jadi muqallibal qulub. Bukan jari tangan Allah di sini, 2 di sini, 2 di situ, 2 di situ, 2. Repot. Tawil. Ahlinya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari kalangan sahabat. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab ini penghafal hadis. Nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Anas bin Malik, nomor 3 Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi. Yang keempat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini tokoh Islam yang soleh dan alim, ilmunya tinggi, sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam perutnya putus-putus ususnya. 3 hari Sayyidina Umar bertahan tidak mati. Tapi kalau minum air keluar air, minum susu keluar susu, minum namis keluar namis. Namis itu loh, minuman kesayangan kami orang raja-raja di Delhi itu suka sekali minum namis. Bahasa Indonesianya itu enau kelapa itu nira. Jadi kalau kelapa itu diambil pucuknya itu, mayangnya dipotong, ditampung airnya, itu diminum namanya nira. Kalau orang sini kan kuat-kuat air
Ya, nira, air nira. Di Bangladesh saya pernah minum namis itu air korma. Jadi mayang korma itu dipotong, ditampung, diminum, baru nikmat dipakai es lagi. Kalah pula air kelapa. Tapi kalau itu dibiarkan busuk berubah jadi tua. Kalau di Kalimantan namanya tua manis. Jadi kalau kita di pinggir jalan dari Balikpapan menuju ke Banjarmasin, ibu kotanya apa? Kalimantan Timur, ibu kotanya apa? Samarinda. Naik mobil dari Balikpapan ke Samarinda, arah timur. Itu di tengah-tengah ada hutan-hutan lindung Taman Pak Harto. Itu banyak pohon enau, pohon kolang kaling. Itu dijual di tua manis. Wah, orang Medan kok bilang tua haram, tua manis halal. Manis. Saya suka sekali, udah lama saya nggak minum itu. Kemarin saya lihat ada orang jual itu, tapi nggak sempat berhenti saya. Saya ada mobil nggak tega juga, saya suruh berhenti. Udah minum itu keluar dari usus. Sayyidina Umar sudah tahu bakal mati. Maka beliau berwasiat, kalau saya mati, yang memilih pemimpin khalifah setelah saya itu Dewan Syuro. Karena Umar bin Khattab kan dipilih secara tanda kutip diktator oleh Khalifah Abu Bakar. Kalau saya mati, Umar jadi khalifah. Kalau sekarang kan diktator, tapi karena yang milih kaliber Sayyidina Abu Bakar, yang dipilih kaliber Umar, dua-duanya radhiyallahu anhu, dua-duanya mertua Rasul, sukses juga hebat luar biasa. Nah, kalau saya mati, kata Sayyidina Umar, pilih oleh Dewan Syuro. Dewan Syuro itu orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Sayyidina Tolha, Sayyidina Zubair, itu paman Nabi. Istri Sayyidina Zubair, bibi Nabi. Kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali. Nah, dia bilang, dari generasi muda saya minta satu, anak saya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi anak saya hanya boleh milih, tidak boleh dipilih. Jadi kalau zaman Pak Harto ini fraksi TNI Polri, boleh milih tapi tidak boleh. Nah, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini orangnya alim dan tegas dalam agama, dan beliau keramat. Satu hari beliau sedang dakwah di satu negeri, orang nggak berani lewat, ngumpul semua di jalan. Abdullah bin Umar bin Khattab nanya, kalian ngapain tengah jalan ngumpul? Kami nggak berani jalan. Kenapa? Itu di depan ada singa. Singa lagi tidur-tiduran di jalan, nggak ada yang berani lewat. Kata Abdullah bin Umar, wah ini singa ini mengganggu orang saja. Beliau datang, dibukanya selendang, digebuk pakai selendang, pergi itu singa. Coba kita tes coba. Selendang kepruk itu kepala singa. Abdullah yang ketiga. Abdullah yang keempat, Abdullah bin Amr bin As. Gubernur Mesir. Anaknya namanya Abdullah. Ini Abdullah yang keempat yang lahir di kota Madinah. Waduh. Selain alim, beliau juga seorang abid, ahli ibadah. Beliau pernah janji sama temannya 3 orang, saya akan puasa seumur hidup gak buka-buka, tiap hari puasa. Yang satu kawannya, saya akan tahajud sepanjang malam, gak tidur-tidur tiap malam sampai mati. Yang satu lagi bilang, saya akan beramal soleh, tidak kawin-kawin sampai mati. Rasulullah dengar nih anak-anak muda 3 orang mau dipanggil tiga-tiga, sini. Rasulullah itu tidak akan takrir, tidak akan membiarkan kalau sahabat itu keliru. Jadi kata Nabi, kamu ini saya dengar tadi, kamu yang mau puasa seumur hidup? Ya, jangan. Puasa itu berkelang-kelang hari aja, itu yang paling banyak. Puasanya Nabi Dawud alaihi salam. Nabi sendiri nggak pernah puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka Abdullah bin Amr bin As, beliau puasa sehari iya, sehari enggak, sehari puasa, sehari tidak, sampai mati. Waktu hari tua dibilangnya terasa juga berat. Waktu tua, waktu muda sih semangat. Yang satu lagi, kamu yang bilang mau kawin, nggak mau kawin sampai mati, ya jangan kawin. Nikah sunnati, man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang benci dengan nikah bukan umat. Siapa benci dengan sunnah itu tidak bukan umat.
Yang satu lagi panggil Nabi, kamu yang mau tahajud tiap malam nggak tidur ya? Tidurlah, tahajudlah, tahajudlah. Laksanakan separuh malam atau sepertiga malam. Abdullah bin Amr bin As ini orang yang keempat Abdullah yang lahir, dan beliau ini abid, ya, ahli puasa sampai wafat. Yang kita bahas dalam hadis nomor 23 ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah SAW. Beliau yang meriwayatkan hadis zikir jahar setelah sholat. Habis sholat berjemaah, imamnya sama makmumnya zikir bersuara, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Bunyi jahar namanya, jahar. Dalilnya hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita bisa dilihat kalau dalam kitab hadis, dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar radhiyallahu anhu atau Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia mengarang kitab bernama Fathul Bari Syarah Hadis Bukhari. Pada jilid yang kedua halaman 591 sampai 610 itu membahas tentang zikir habis sholat dengan suara keras. Judulnya Rafa'a shaut bidzikri hina insirafis sholatil maktuba. Itu judulnya. Berzikir dengan suara keras setelah selesai sholat 5 waktu. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas begini bunyinya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna rafa'a shaut bidzikri hina insirafi sholatil maktubah kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah berzikir dengan suara yang keras setelah sholat berjemaah 5 waktu bersama imam di masjid, adalah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika Rasul masih hidup. Nah, jadi dibahas sampai dari 591 sampai 610, berapa halaman itu, dengan hadis-hadis yang lain. Makanya jangan marah-marah kalau ada imam yang zikir subhanallah, subhanallah, kita, saya pernah dimarahin itu. Saya jadi imam habis sholat saya zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, Allahumma ajirna minan nar, terusnya subhanallah, subhanallah. Selesai sholat saya tidak akan. Kenapa Bapak zikir keras-keras? Saya bilang, kenapa? Kenapa? Saya bilang, bid'ah ini nggak ada dalilnya. Wish, janganlah. Kamu masih muda, sudah baca berapa kitab hadis? Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kok saya nggak pernah tahu? Ya, kamu nggak tahu bukan berarti saya salah. Saya kasih tahu kitabnya, kamu pulang catat baik-baik sekarang catat. Kalau kamu nggak punya kitabnya, datangi gurumu. Suruh gurumu mencarikan di kitab yang saya tulis itu. Halamannya aja saya masih hafal. Babnya bab rafa'a shaut bidzikri. Mengangkatkan suara ketika berzikir selesai sholat 5 waktu. Soal kamu nggak mau buat, tidaklah berdosa karena ini amalan sunnah. Tapi kalau kami buat, janganlah kami dibilang masuk neraka karena bid'ah. Karena ada dalilnya hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Diam dia. Coba kalau imamnya nggak ngerti, coba begitu dibentak langsung turun aja kumisnya gitu. Besok terus nggak berani lagi amal. Amal ini pakai hadis. Ada dalil dari ulama-ulama kita. Bagaimana dengan orang yang masbuk terlambat? Ya biar aja orang terlambat. Kenapa? Emang terlambat terus terganggu kalau kita zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terganggu orang zikir banyak. Orang yang sholat terlambat. Sedangkan azan aja nggak ganggu sholat. Azan, kita sholat nih, sholat sunat, masuk masjid. Allahu Akbar, azan. Allahu Akbar. Terganggu rupanya orang yang sholat tadi dengan azan? Kan tidak. Kalau tidak terganggu ya sudah, kenapa dilarang orang? Jangan kuat-kuat dong zikirnya. Iya, tidaklah keras-keras kayak azan. Subhanallah, 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 kan nggak keras-keras kayak azan. Kalau dibuat ada dalilnya. Nah, ini dalilnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, li Abi Dzar radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Siapa Abu Dzar? Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah penghulu suku Ghifar, kepala desa suku Ghifar. Ghifar itu adalah sebuah desa pertengahan antara Mekah dan Madinah. Jadi kalau orang dari Mekah mau ke Madinah, mau terus ke Syam, Suriah, itu ngambil bekal air dan makanan itu di desanya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, beliau mendengar di Mekah ada seorang yang mengaku nabi. Sejak awal lagi Nabi baru jadi nabi, dakwah masih sembunyi-sembunyi. Di rumahnya Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Abu Dzar sudah tahu. Maka dia kirim adiknya, adikku, kamu pergi ke Mekah, kamu selidiki di Mekah ada orang yang ngaku nabi. Selidiki oleh adiknya. Dia adiknya lapor, benar Bang, ada di Mekah orang yang mengaku nabi, mendapat kabar dari Allah SWT, wahyu. Abu Dzar pun pergi dari kampungnya ke Mekah nyari nabi. Nabi waktu itu sembunyi-sembunyi dalam, nggak ketemu. Jadi dia pelunga di dekat Ka'bah itu dilihat oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih sangat remaja. Dilihat Sayyidina Ali, belum nikah Sayyidina Ali. Ini orang asing, ini bukan orang Madinah. Datang oleh Sayyidina Ali. Tuan dari mana? Saya dari Ghifar. Oh, mau ngapain? Ini mau ibadah. Tawaf. Oh ya, tidur di mana malam ini? Oh nggak tahu saya tidur mana. Ah udah tidur rumah saya. Dibawa Sayyidina Ali ke rumah Sayyidina Ali. Tidur hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kan sunatnya menjamu tamu itu 3 hari. Setelah 3 hari boleh ditanya apakah perluannya. Kalau mau dilanjutkan menjamu sunat hukumnya. Kalau 3 hari wajib. Dia tanya, kamu mau ngapain kemari sebenarnya? Ada tujuan apa yang bisa saya bantu? Sayyidina Abu Dzar bilang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saya ini mau jumpa orang yang namanya Muhammad. Saya dengar dia ngaku nabi. Adik saya sudah saya utus kemari. Katanya dia orang terhormat, tidak pernah dusta. Orang Mekah menggelarnya Al-Amin. Dan keturunan orang bangsawan, orang baik-baik, bukan keturunan orang jahat. Jadi orang terhormat, orang tuanya, sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi saya mau jumpa. Kata Sayyidina Ali, kalau mau jumpa beliau besok sama saya. Tapi kita nggak boleh kelihatan bareng-bareng. Jadi kalau jangan saya di depan, nanti kalau ada orang yang papasan dengan kita mencurigakan, nanti saya pura-pura memperbaiki sendal saya. Kamu lewatin saya, jangan nunggu saya, lewati. Nanti udah nggak ada orang, nanti saya jalan lagi di depanmu. Begitulah, saking harus hati-hatinya Sayyidina Ali agar orang kafir tidak jumpa dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, ketemulah dengan Nabi. Itu sampai Nabi jumpa, lihat Nabi, wajah Nabi, wah ini gak mungkin pendusta, wajah seterang ini ada nurnya. Kemudian dia dengar nasihat dari Nabi. Saya Nabi, saya diperintahkan Allah memanggil semua manusia untuk menyembah hanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Hanya satu Tuhan Allah, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dan saya diwajibkan menghubungkan silaturahim, kasih sayang, tidak boleh makan bangkai. Oh, hebat sekali nasihatnya. Tercengang Sayyidina Abu Dzar, dia bilang, wah kalau begitu saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Selesai ngaji, kata Nabi, pulanglah kamu ke kampungmu, suku Ghifar. Jangan lama-lama di sini. Pulang dan jangan beritahu sama orang-orang Quraisy kamu sudah masuk Islam. Bahaya nanti kamu. Harus sembunyi-sembunyi. Maka Sayyidina Abu Dzar, ya saya akan pulang. Sembunyikan Islam, jangan beritahu. Ya, Sayyidina Abu Dzar tawaf. Orang kafir pun tawaf ya, sejak zaman Nabi Ibrahim tawaf. Haji juga orang kafir.
Begitu selesai tawaf, Abu Zar lihat Abu Jahal sama teman-temannya lagi ngobrol-ngobrol dekat Ka'bah. Didatangi sama Abu Zar, itulah orangnya. Dia bilang apa? Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Manusia, ucapkan olehmu la ilaha illallah, kamu akan sukses dunia akhirat. Digebukin ya. Preman-preman Abu Jahal tuh digebukin sampai hampir mati. Datanglah Abbas, paman Rasulullah, lihat ada orang digebukin, dilihat, kamu jangan gebukin ini kepala desa suku Gifar ini. Kalau dia mati, kita nggak bisa lagi ambil air. Di perjalanan mati kita mau dagang ke Suriah, nggak bisa ambil air. Dilepasin, datang lagi ke rumah Sayyidina Ali, bapak belur lah. Besok dibawa ke rumah Nabi, Arqam bin Abil Arqam. Kata Nabi, kamu kok bawa belur? Ya saya suruh Abu Jahal dan kawan-kawannya masuk Islam. Jadi digebukin, jangan nih, kan sudah saya bilang jangan beritahu. Ya, udah berapa hari semua udah pulang. Jangan beritahu orang, pulang aja ke kampung. Dia tawaf lagi, lihat lagi Abu Jahal. Dia bilang lagi, manusia masuk Islam, aku gebukin lagi. Dari sini ulama mengambil hukum larangan Nabi boleh dilanggar demi dakwah dan gairah Islam. Beliau ini masuk Islam sendiri, gak ada yang ngajak. Berjuang juga sendiri. Pernah dalam satu peperangan beliau ketinggalan di padang pasir perang Tabuk. Biasanya kadang untanya itu lepas. Pasukan Islam itu kalau naik unta, kalau malam untanya tidur, orangnya tidur di sebelah untanya, itu talinya dipegang, tidur nyender sama untanya. Karena kalau unta tidak dipegang talinya lepas, dia biarpun sudah ikut kita 10 tahun pasti hilang. Unta nggak mau Cina, unta terbuat dari jin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Belumkah mereka tahu dari apa unta diciptakan? Unta diciptakan dari jin. Makanya unta itu jalannya beda dengan binatang yang lain. Binatang yang lain itu kalau jalan kepalanya ke bawah. Sapi, kambing. Kalau unta kalau jalan kepalanya ke atas. Kayak ular terbang. Unta itu memang sombong. Dan kalau binatang kalau jalan tuh kanan kiri. Kanan, maksudnya kalau yang depan kanan, yang belakang kiri, yang maju. Kalau yang depan kiri, yang maju di belakang yang kanan. Jadi kanan, kiri, kanan, kiri gitu kalau binatang-binatang yang lain. Tapi kalau unta nggak kanan, kiri, kanan, kiri. Makanya kalau unta lari itu dia kayak terbang, zing, kanan, kiri, kanan, kiri. Orang dia dari jin, ya, dan dia bisa tahan 17 hari tidak minum. Memang dari api dia diciptakan dari jin. Jadi lepas untanya Abu Zar Ghifari radhiyallahu. Begitu sampai di perjalanan di tempat yang baru, Rasulullah dilaporkan Sayyidina Abu Zar tinggal di padang pasir. Kata sahabat-sahabat, matilah di padang pasir, jalan kaki mati. Biasanya mati. Tiba-tiba dari jauh kelihatan Nabi beberapa hari. Ada orang jalan satu titik kecil jalan di padang pasir. Kata Nabi, itu pasti Abu Zar. Ternyata benar Abu Zar udah mateng lah, daging-daging kulitnya udah mati. Pikul barangnya sendirian. Kata Nabi, wahai Abu Zar, engkau masuk Islam sendirian, engkau berjihad fisabilillah sendirian, nanti kau mati sendirian, dan nanti kau masuk surga pun sendirian. Satu hari Sayyidina Abu Zar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya mati sendirian. Iya, kata Nabi, kamu mati sendirian. Lah,
saya mati sendirian, siapa yang menyolatkan jenazah saya? Allah akan kirim satu orang alim dari golongan sahabat dengan rombongan orang-orang soleh menyembayangkan jenazahmu, walaupun kau mati sendiri. Wah, kalau gitu aman. Nah, ketika zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dia selisih pendapat. Dia nggak cocok lah, nggak setuju dengan Sayyidina Utsman. Dia bilang, saya nggak setuju dengan Anda. Kata Sayyidina Utsman, yang setuju dengan saya senegara ini. Yang nggak setuju kamu sendiri. Terus gimana? Kamu memberontak, kamu angkat senjata, mati bunuh-bunuhan, kita kan nggak mungkin. Gimana? Ya, aku nggak setuju sama kamu. Ya kalau kamu nggak setuju, pergi. Tinggalkan saya. Jangan kamu angkat senjata memberontak. Ya sudah. Kalau gitu aku pergi. Ya akhirnya istrinya pergi dia ke padang pasir, hidup sendirian. Memang betul-betul sendirian lah. Ketika dia hampir wafat, dia bilang sama istrinya, istriku, tapi sebentar lagi mungkin mati. Kata istrinya, kalau kamu mati gimana? Siapa yang menguburkan? Nggak usah khawatir. Rasulullah janji saya mati sendirian dan ada orang alim dari golongan sahabat dan rombongannya akan menguburkan saya. Kalau saya mati, kamu naik atap rumah, kamu jongkok di atap rumah supaya orang dari jauh lihat ada wanita di atas rumah. Oh ya, itu meninggal ya, wafat. Istrinya manjat atap rumah pakai baju hitam-hitam, cadar, dia di atap rumah. Lewatlah rombongan sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang ahli Quran. 4 ahli Quran yang sahabat, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Salim maulanya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia tuh ada rumah, di atasnya ada perempuan pakai cadar, duduk di atas pohon, apa di atas atap. Pasti orang Islam. Ayo kita datangi. Ini datangilah rombongan situ. Kamu siapa? Saya istrinya Abu Dzar. Oh, Abu Dzar mana? Abu Dzar di bawah rumah mati. Oh ya sudah, masuklah sahabat, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Nabi, masuk Islam sendiri, berjuang fisabilillah sendiri, mati sendiri, dan masuk surga sendiri. Beliau meriwayatkan satu hadis yang Rasulullah langsung berbicara dengan beliau. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ayu ural imani awsatu, apakah pilar iman yang paling kokoh, tiang iman yang paling dahsyat, yang paling kuat? Qala, berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, aku nggak tahu. Sahabat ini bahasa ini sering dipakai. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih tahu, Rasulnya yang lebih tahu. Saya nggak tahu. Begitu hati-hatinya sahabat kalau ditanya Nabi. Pernah satu hari sahabat naik onta dengan Nabi berdua. Rasulullah bertanya, wahai sahabat, berapa kaki onta? Kalau kita ditanya berapa kaki onta, jawabnya apa? 4. Sahabat tanya, berapa kaki onta sahabatku? Dilihatin sahabat oleh Nabi, sahabat Nabi. Nabi dilihatin wajahnya. Sebentar, berhenti, turun dari onta. Onta tuh tinggi, kalau turun repot itu. Turun, dipegang kakinya onta satu. 1, 2, 3, 4. Berdiri dia, dilihatnya wajah Rasul. Berapa kaki onta? Kata Rasul. Sebentar, hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Sahabat bukan bodoh. Dilihat lagi. Berapa kaki onta? Apa jawaban? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Rasul 4. Ya, kalau begitu 4. Sahabat mengerti Rasul hebat. Kalau Rasul bilang 6, jadi 6 tuh kaki onta. Dia main-main. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang Rasul mau, Allah kasih. Begitu Rasulullah itu menguji sahabat-sahabatnya. Enggak sok pandai sahabat itu. Sayyidina Abu Dzar tahu pilar iman yang paling hebat itu tahu. Tapi karena Rasul yang nanya, ini ada Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, aku enggak tahu. Qala Rasulullah SAW, mu'alatu fillah,
Mu'alatu fillah. Pilar iman yang paling besar adalah yang pertama, setia kepada Allah. Nurutnya sama Allah aja. Sama yang lain enggak? Mu'alatu fillah. Pokoknya tunduk patuhnya sama Allah sudah. Itu pilar yang paling dahsyat. Kalau sudah Allah bilang begini, jangan macam-macam lah. Kalau Allah bilang, hei orang beriman, puasalah kau di bulan Ramadan. Walau perintahnya itu cuma satu ayat. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumusiyam. Pegang sampai mati, jangan tinggalkan. Gitu. Walaupun perintahnya cuma satu ayat. Apalagi perintahnya banyak. Apa tiang agama yang paling hebat? Pilar agama yang paling, pilar iman yang paling kokoh. Kata Rasulullah SAW, al-muwalatu fillah. Tunduk patuh sama Allah. Jangan ditapi-tapikan Allah itu. Paham? Kalau kita tapikan Allah, ambrolah tiang iman kita. Apa bedanya kita dengan kafir? Kalau tiang iman itu boleh pakai tapi, apa bedanya kita sama kafir? Kafir berzina, terus kita, kamu zina. Oh, sebetulnya zina itu haram, tapi saya buat juga. Lah, apa bedanya kita sama kafir? Babi itu haram dimakan, haram. Tapi saya makan juga. Loh, apa bedanya kita sama kafir? Apa bedanya? Bedanya yang nggak pakai tapi. Bedanya kita taat dengan Allah tidak pakai tapi. Kalau pakai tapi mana ada bedanya lagi kita sama dia? Paham? Jangan ditapi-tapikan. Yang kedua, pilar agama itu wal hubbu fillah, dan cinta mencintai dalam agama Allah, karena Allah. Jadi kalau saya jatuh cinta, itu harus jatuh cinta karena agama. Kalau karena yang lain, saya akan dihina. Kata Nabi, misalnya cari istri, dinikahi istri karena 4 alasan. Berapa? 4 alasan. Pertama, karena cantiknya. Ada orang mau kawin karena jatuh cinta dengan cantiknya. Wajarlah, memang ada alasan tuh, memang itu 4. Kenapa kau kawin sama dia? Dialah gadis tercantik di desa saya. Alasan. Yang kedua, alasannya dinikahi wanita itu karena bangsawan. Kok kau mau kawin sama dia? Kan dia jelek. Iya, tapi bapaknya presiden. Walaupun jelek kayak monyet, anak presiden. Berarti kan dinikahi wanita karena bangsawannya, keturunannya. Ada yang dinikahi alasan yang ketiga karena hartanya. Kok mau sama dia? Udahlah, dia tua, pesek lagi, hitam, pendek lagi. Iya, tapi duitnya macam piala tuyul banyak. Jadi alasannya karena dikawini karena hartanya. Kata Nabi, yang keempat, dinikahi wanita karena agamanya. Kenapa kau mau kawin sama dia? Dia miskin, tidak cantik. Miskin, tidak cantik. Kemudian anak orang biasa lagi, anak petani. Iya, tapi kau lihat baca Qurannya sehari 10 juz. Kau lihat dia wajahnya itu, walaupun dia tidak cantik, tapi bekas kutu kelihatan. Kau lihat dia sama orang tuanya begitu berbakti. Kau lihat dia sama manusia begitu sopan santun. Aku cinta karena agama. Kata Nabi, siapa menikahi wanita karena cantiknya, dia akan dapat jeleknya. Siapa yang menikahi wanita karena bangsawannya, keturunan orang hebat, dia akan dihinakan oleh istrinya. Jangan banyak bicara kau. Kau dulu anak siapa? Gak sadar kau. Oh, kalau bertengkar langsung bininya gitu. Ya, gak sadar kau. Anak siapa kau? Anak kuli kan? Kuli. Pertama kali kau naik mobil bapak, tahu kau? Biasanya kau lari paginya kau sambil kerja. Mau naik angkot aja gak ada duit. Sarapan bubur kayak Cina miskin. Dihina sama bininya. Siapa yang nikah karena berharap hartanya, lebih sakit. Kalau kita miskin, kita nikahi wanita kaya supaya kita hidup nyaman dengan hartanya, kita tidak akan dapat ketenangan. Kita pasti dapat sial aja. Bener. Tidur aja kalau dia lagi jengkel, ditampakannya bantal, di bawah aja.
Bawa. Kenapa? Aku lagi cicik lihat kau. Terpaksa tidak bawa. Lo nggak diusir. Dulu modal celana kolor pergi sana. Tapi siapa yang menikahi wanita karena agama, dia akan mulia dunia dan akhirat. Saya pilih agama. Sepupu-sepupu saya cantik-cantik. Ada yang ibunya Inggris, ada yang ibunya Belanda, ada yang ibunya Cina. Saya ibunya Cina. Sepupu-sepupu saya tengku-tengku dulu nggak mau kawin sama orang Indonesia. Kalau nggak mau Belanda, Jerman Cina gitu, supaya anaknya ganteng, cantik. Tapi saya pilih istri saya yang ini. Karena istri saya ini kata adik saya di kampus dia yang paling soleh. Ya sudah 26 tahun kawin. Ya memang nggak kecewa. Coba kalau saya dulu kawin karena yang 3 itu Rasulullah pasti sudah janjikan akan mendapatkan kesialan aja, sakit hati aja. Kalau dunia sedang-sedang saja. Kalau akhirat sehebat-hebatnya. Sholat tahajud sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya, puasa sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau agama, kalau dunia ala kadarnya saja. Cari istri jangan terlalu cantik, nggak tenang jiwa. Kalau istri kita cantik sekali, sehingga kalau kita lewat aja, naik sepeda motor kita sama istri, diginikan kawan di belakang. Kita lihat dari kaca spion kan, senyum pula istri kita gini. Istri kita senyum sama anak muda di belakang gini, anak muda kan. Aduh, kita lihat dari kaca spion. Aduh, ramuak di dadu. Sakitnya tuh di sini tuh. Jadi tidak usah terlalu cantik sekali. Mau pergi pun nggak berani. Kamu keluar negeri 2 minggu nggak berani saya. Istri saya nggak ada yang ngawani pak. Takut sekali deh istrinya diambil orang. Karena istrinya terlalu cantik. Makanya jangan terlalu cantik cari istri. Tapi jangan pula terlalu jelek. Senyum pun dia jelek kan gak enak. Apa kabar pak? Kenapa pak? Kamu senyum pun jelek. Parah lah kalau begitu. Jadi jangan kalau dunia ini sedang-sedang aja. Jangan terlalu cantik, nanti kita akan ketakutan, susah dibikinnya. Jangan terlalu jelek, nanti kita susah juga. Ada penyanyi dangdut dulu itu, sedang-sedang saja kan. Dia tidak cantik, ma. Dia tidak jelek, ma. Yang sedang-sedang saja. Yang penting ada nafasnya. Yang agama paling hebat, setia hanya pada Allah, jatuh cinta dan menyayangi hanya karena Allah, wal bughdu fillah, dan marah pun karena Allah. Marah pun karena Allah. Kenapa kita marah? Agama kita diganggu. Kalau diri kita diganggu, kita boleh sabar, nggak berdosa. Saya diganggu orang, diludahi orang, saya ambil sapu tangan, saya bilang astagfirullahaladzim. Saya nggak marah, nggak berdosa. Sama sekali nggak berdosa. Tapi kalau agama diganggu nggak boleh diam. Datang orang ke masjid, dikencinginya masjid kita. Kalau kita ngelihat itu, sabar. Sabar. Itu bukan sabar, goblok. Masjid kita dikencingi kok kita sabar. Tangkap tengkoknya, bawa keluar. Kamu kencing jangan di sini, di bawah sana ada kamar mandi. Begitu. Kalau kita diganggu orang, Rasulullah diludahi dia aja. Malah bawa buah-buahan untuk orang yang meludahi beliau ketika sakit. Tapi kalau istri kita diganggu, nggak boleh kita diam. Datang preman dipegang-pegang istri kita, menjerit-jerit istri kita, au, au, kata kita, sabar. Itu bukan sabar, kambing kebiri loh. Pak bisa sabar kalau yang begitu. Kalau kita diganggu orang, kita sabar. Jadi kita marah itu karena Allah, bukan karena diri kita. Sayyidina Ali berperang dengan musuh, duel 1 lawan 1. Jatuh musuh itu dipukul oleh Sayyidina Ali, dipijak dadanya, diinjek dadanya, mau dipancung. Orang kafir itu meludahi wajah Sayyidina Ali. Mundur Sayyidina Ali.
tinggalkan pergi. Nggak jadi dipancung kepala. Orang kafir ini nanya, kenapa nggak dipancung? Saya. Tadi kamu hampir saya pancung karena Allah. Kamu musuh Allah, melawan agama. Tapi begitu kamu ludahi wajah saya marah. Saya khawatir saya pancung kamu karena marah, wajahku diludahi. Kalau kau pancung gara-gara marah, wajahku diludahi, di hari kiamat bahaya aku di hadapan Allah SWT. Gak berhak aku membunuh orang karena marah. Maka kau gak jadi kubunuh. Sanksi aku ragu, apakah kau kubunuh karena agama atau kubunuh karena marah? Orang kafir itu bilang kalau begitu masuk Islam. Nah, begitu. Kalau kita kan enggak, karena agama enggak marah. Kalau karena diri baru pancung orang. Terbalik kita hari ini, terbalik. Nah, ini hadis riwayat Imam Baihaqi, fi Syu'bil Iman, nomor 7 halaman 7. Semoga kita ada manfaatnya pengajian hari ini. Baik para hadirin sekalian, kita dapat musibah Buya Yahya hari ini kecelakaan. Mobilnya hancur, saya lihat fotonya, dan beliau sempat tidak sadarkan diri beberapa jam. Sangat sedikit ulama di akhir zaman ini yang mau memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan kesederhanaannya dan dengan kejujuran serta dengan semangat. Kita doakan semoga Buya Yahya cepat sembuh, dapat kembali mengajar seperti biasa. Dan semoga kiranya kita semua juga dirahmati Allah SWT. Karamatil Fatihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah istajib du'ana wa hajatana wa tamim taqsirana bi rahmatika nasta'in. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fathan mubina fa innaka khairul fatihin warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamilan warfa' darajatina minad dunya ilal akhirah wa na'udzu bika min bala'id dunya wa min 'adzabil akhirah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil ilmi ya arhamar rahimin bi rahmatika nasta'in. Rabbana zidna ilman nafi'a waftah lana fathan mubina fa innaka khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Fuzul Karnavian. Dan untuk para jamaah, kami mengingatkan sekali lagi setiap minggu pertama dan minggu kedua setiap hari Sabtu di masjid yang kita cintai ini pada zuhur insyaallah kita